Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat dengerin podcast Sastra Dalam Diam, episode spesial hari ini. Aku, Cecilia Novianti, bareng teman-teman dari kelas Teks dan Konteks, Fakultas Liberal Arts. Selama 10 menit ke depan, kita bakal menyelam bareng ke dalam 2 puisi cinta yang sudah jadi ikon di Indonesia. Temanya sama, soal cinta, tapi keduanya punya wajah yang beda banget. Bener banget. Hari ini kita bakal ngobrolin Aku Ingin, karya Soepardi Djoko Damono dan Cinta dari W.S. Rendra. Dua penyanyi besar, generasinya hampir berdekatan, tapi cara mereka mengekspresikan cinta jauh banget bedanya. Tim analisis hari ini udah lengkap loh. Aku ditemani teman-teman aku yang bakal ngulik puisi Soepardi, puisi Rendra, dan siap membacakan puisi-puisinya dengan penuh penghayatan. Sebelum kita mulai bedah puisinya, enaknya kita dengar dulu 2 puisi ini, biar suasananya dapet. Silahkan. Puisi pertama, Aku Ingin. Karya Soepardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, sekarang nuansanya ganti. Silakan bacakan puisi kedua. Cinta, karya W.S. Rendra. Cinta adalah perasaan yang mesti ada pada tiap jiwa, yang mesti ada pada tiap makhluk yang ada di bumi dan di angkasa. Cinta adalah tenaga yang menghidupkan jiwa, yang menghidupkan dunia, yang membawa damai dan bahagia. Cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap insan untuk saling mengasihi dan saling memahami. Kamu sudah baca berulang-ulang puisi Soepardi ini? Coba ceritain ke kita, apa sih makna yang kamu tangkap dari Aku Ingin? Jadi, puisi Soepardi ini memang pendek, cuma 6 baris. Tapi setiap katanya berat banget. Lihat saja, dia ulang 2 kali kalimat, Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Rasanya kayak mantra, iramanya lembut. Terus, metafora kayu api sama awan hujan itu dalam banget ya? Iya, Soepardi tuh suka banget pakai metafora yang mengambil dari alam. Kayu jadi abu itu artinya berubah, tapi juga habis. Awan jadi hujan, ada proses yang gak bisa ditahan. Cinta di mata Soepardi itu kayak proses alami, gak bisa dicegah, gak perlu dijelaskan panjang lebar. Terus, kenapa dia pilih kata tak sempat? Nah, ini menarik. Tak sempat diucapkan, tak sempat disampaikan. Dia pengen bilang, cinta itu kadang terlalu besar buat diucapin. Kata-kata gak cukup. Makanya, dia pakai metafora gak langsung ke inti. Jadi, cinta versi Soepardi ini lebih ke diam dan lebih dalam ya? Banget. Cinta sederhana ini justru kompleks. Gak perlu diumbar, cukup terasa di hati. Kayak sunyi yang dirayakan Soepardi di banyak puisinya. Gak heran kalau dia dijuluki penyair kesunyian. Sekarang ganti ke Rendra. Menurut kamu, apa yang bikin cinta versi Rendra beda banget? Soepardi itu implisit, Rendra sebaliknya gamblang banget. Struktur puisinya jelas, 3 bait, semuanya diawali dengan cinta adalah. Jadi dia kayak nulis definisi, jelas dan sistematis. Dia bilang cinta itu perasaan, tenaga, sama anugerah ya? Iya, ada progres di situ. Awalnya cinta sebagai perasaan, lalu jadi tenaga yang bikin hidup bergerak. Dan terakhir, anugerah dari Tuhan. Mulai dari yang pribadi, lalu ke universal, bahkan spiritual. Aku lihat Rendra juga suka ngulang kata-kata kayak mesti, ada, setiap, semua. Itu kenapa ya? Itu caranya Rendra menekan pesan. Repetisi kayak gini bikin puisinya kuat, kayak orasi. Dia nggak cuma mendeskripsikan cinta, tapi ngajak pembaca yakin dan ikut merasakannya.
Cinta buat Rendra bukan milik 1-2 orang saja, tapi semua makhluk. Rendra itu kan aktif banget ngomongin sosial. Kelihatan nggak di puisi ini? Kelihatan banget. Lihat bait terakhir, untuk saling mengasihi dan saling memahami. Cinta di sini bukan sekadar soal 2 insan, tapi pondasi masyarakat. Rendra pengen cinta jadi energi yang bikin dunia damai. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling seru. Ngebandingin 2 puisi ini, yuk kita bahas bareng apa sih yang benar-benar bikin 2 puisi cinta ini beda dan di mana mereka ketemu? Kalau aku lihat, inti persamaannya jelas. Dua-duanya memandang cinta sebagai kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Sapardi ngomong soal kayu jadi abu, awan jadi hujan. Rendra juga, tapi dia nyebut cinta sebagai tenaga yang bikin dunia hidup. Tapi cara mereka melihat perubahan itu beda banget. Sapardi lebih ke transformasi lewat kepasrahan, bahkan kehancuran. Sementara Rendra, dia melihat cinta sebagai aksi nyata, pencerahan, sesuatu yang aktif banget. Terus, gimana peran aku di kedua puisi ini? Sapardi pakai aku, yang terasa deket, personal. Cinta itu pengalaman pribadi, gitu. Rendra malah gak ada aku. Sama sekali cinta jadi konsep yang luas, kayak milik semua orang. Ini nyambung sama gaya mereka juga sih. Sapardi itu penyair lirik, puisi-puisinya reflektif, kontemplatif. Rendra beda, dia penyair epik, puisi-puisinya sosial banget, ngajak orang buat berubah, buat bertindak. Kalau dari pilihan kata sama gaya bahasanya, gimana? Sapardi itu puitis, penuh metafora, hemat kata. Rendra lebih suka gaya deklaratif, penuh pengulangan, kayak lagi orasi. Sapardi tuh kayak bisik-bisik, Rendra kayak lagi pidato. Ya, dan dua-duanya sama-sama kena di tempatnya. Sapardi bikin hati tersentuh lewat kelembutan, Rendra bikin pikiran tergerak lewat kejelasan. Sekarang kita bahas konteks selanjutnya ya. Kedua puisi ini lahir di zaman seperti apa sih? Aku ingin terbit tahun 1989, akhir Orde Baru. Saat itu, orang-orang udah capek sama retorika gede-gedean. Puisi Sapardi juga semacam pelarian ke dunia dalam diri sendiri, tempat privat di tengah negara yang serba ngatur. Cintanya Rendra lebih dulu, tahun 1970-an. Zaman mahasiswa lagi aktif-aktifnya turun ke jalan, Rendra memang bagian dari gerakan budaya yang pengen pakai seni buat perubahan sosial. Nah, kalau buat kita sekarang, yang hidup di era digital ini, masih relevan gak sih? Menurutku, di masa sekarang zaman Instagram, di mana cinta sering banget diumbar, puisi Sapardi justru ngingetin, cinta itu gak harus diumbar-umbar. Ada keindahan di cinta yang sederhana, diam-diam. Dan di zaman sekarang, ketika polarisasi politik dan hate speech gampang banget ditemui, puisinya Rendra keras banget. Cinta itu soal memilih buat paham sama yang beda, bukan cuma perasaan tapi juga aksi nyata. Jadi, sebenarnya mana yang paling benar? Keduanya. Mereka saling melengkapi. Kita butuh cinta personal versi Sapardi buat kesehatan jiwa. Dan cinta sosial ala Rendra buat kesehatan masyarakat. Sebagai penutup, yuk kita tarik benang merah. Kedua puisi ini nunjukin satu tema yang sama, cinta bisa diekspresikan dengan cara yang benar-benar beda. Sapardi kasih cinta yang sunyi dalam maknanya. Rendra kasih cinta yang lantang penuh suara. Pelajaran paling penting sih, walau kita baca teks, jangan lupa lihat konteksnya juga. Siapa penulisnya, zamannya kapan, pembacanya siapa. Itu inti dari mata kuliah teks dan konteks yang lagi kita pelajari. Mari kita kenang 2 penyair besar, yaitu Sapardi Djoko Damono yang telah berpulang pada tahun 2020 silam dan W.S. Rendra yang telah berpulang pada tahun 2009. Kata-kata kalian telah menjadi pelita dalam gelap, menjadi teman bagi hati yang sepi, dan menjadi keindahan yang abadi dalam dunia sastra. Makasih banget sudah dengerin Sastra Dalam Diam. Semoga obrolan ini kasih sudut pandang baru buat kalian soal puisi Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya.